Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah. Dan tema kita buat yang baru bergabung, tema kita adalah Bismillah. Hutang lunas dengan ini. Di segmen sebelumnya tadi Habib dan juga Ustazah sudah menyampaikan bahwa harus niat, kemudian juga ikhlas karena Allah dan ikhtiar. Kemudian juga ada ayat 1000 dinar tadi, Masya Allah, semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya Rabbal Dan Alamin. sekarang kita langsung mau bertanya ke Ustadz Maulana. Iya. Nah sebelum kita mendengarkan Ustadz Tausiah, kita akan menyaksikan sebuah video tentang hutang bisa lunas dengan sholawat. Sholawat Jibril nih Ustadz ya, kita mau tanya nih Ustadz, sholawat Jibril itu yang seperti apa Ustadz? Mau tahu? Mau tahu, dan bagaimana dan kapan kita bacanya sebaiknya? Oke, saya. Silakan Ustadz. Baik. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Nah, rahasia ketiga pelunas utang adalah rutin membaca salawat Jibril. Tahu nggak salawat Jibril, Bu? Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Salawat Jibril mengalahkan emas. Salawat Jibril mengalahkan segala yang kita anggap luar biasa. Maka ketika kita membaca salawat Jibril, ini luar biasa, pembayaran pelunasan yang luar biasa. Peristiwa ketika Nabi Adam alaihissalam akan menyentuh istrinya, yakni Siti Hawa. Apa kata malaikat? Stop, harus nikah dulu. Lah, nikah. Terus apa syaratnya nikah? Salah satunya rukun nikah adalah apa, Bu? Maharnya, syaratnya harus ada. Ayo, Bu. Maharnya pakai apa? Emas, ini. Tidak. Ternyata maharnya adalah salawat. Maka diajarkanlah salawat Jibril, yakni sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis puasa saya. Sallallahu ala. Siapa yang bersalawat maka hajatnya terpenuhi. Siapa yang bersalawat maka doanya dikabulkan. Siapa yang bersalawat maka rahmat Allah turun padanya. Kenapa? Karena dengan kemuliaan salawat itu. Maka gimana caranya? Rutinkan membaca salawat Jibril. Berapa kali? 1000. 1000 kali. Jadi kapan dibacanya? Dibaca sebelum baca doa. Karena maaf ya, doa bisa naik dengan adanya salawat. Saya mau nanya, bisa kekirim surat gak kalau tidak ada kartu posnya? Nggak bisa. Bisa nelpon gak kalau tidak ada pulsanya? Maka pulsanya adalah salawat. Maka naikkanlah doa-doamu, hajat-hajatmu dengan membaca salawat. Salawat ini adalah diapit. Jadi doa itu diapit dengan salawat. Wassalamualaikum Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Makanya jangan lupa bagi orang-orang yang merasa aduh enggak lunas utangnya, silakan bacalah salawat. Utamanya salawat Jibril 1000 kali. Masya Allah, jadi sholawat Jibril ini manfaatnya kalau kita karena terus kan mengamalkan. salawat ya. itu kan jadi kayak perangkonya, kayak pulsanya. Jadi sebelum kita berdoa sebaiknya kita bersalawat. Jadi doa kita dipercepat Iya. untuk dikabulkan. Betul, Masya Allah. percepat, ajat dan insya Allah dimudahkan. Masya Allah, beri tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Terima kasih Ustadz. Mengamalkan salawat Jibril. Masya Allah ya, semoga kita semua istiqomah ya Ibu. Amin. Sekarang langsung saya akan bertanya ke Ustadz Syam. Siap. Ustadz Syam. Ustadz, apalagi nih yang harus kita lakukan untuk bisa melunasi hutang? Amalan apa nih? Katanya Rasulullah SAW juga punya pesan-pesan nih untuk kita. Cara melunasi hutang dengan baik. Silakan Ustadz.
Baik, tabi guru kami Ustaz Maulana, Bunda Lulung, Habib Utsman, serta para jamaah dan alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Sekarang kita masuk ke rahasia pelunas hutang yang keempat. Apa itu? Dengan senjata terbaik yaitu doa. Apa Bu? Doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya, perisainya, andalannya seorang beriman. Maka ternyata hutang juga bisa terselesaikan dengan doa. Apa maksudnya? Seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar diceritakan oleh Bunda Aisyah pernah berada di Masjidin Nabawi tapi bukan waktu sholat. Jadi kalau kita lihat ada orang di masjid tidak waktu sholat bisa ditanya, Bu ada apa? Subhanallah. Ada seorang sahabat Ansar namanya Abu Umamah radhiyallahu anhu berada di masjid bukan waktu sholat. Kelihatan sama Nabi SAW. Maka datang Nabi SAW. Wahai sahabatku ada apa? Tumben-tumbenan ini bukan waktu sholat engkau sudah di masjid. Lalu kelihatan wajahmu seperti orang yang sedang punya ada masalah. Itulah sifatnya Nabi. Peka terhadap perasaan orang lain. Maka sahabat ini curhat tentang hutangnya. Lalu Nabi SAW mengajarkannya doa. Lalu kita sama-sama baca ya Bu ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kebingungan, kesusahan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu daripada kelemahan dan kemalasan. Karena biasanya orang berhutang itu kalau tidak lemah ya males. Ada orang punya kekuatan tapi males. Ada orang punya rajin tapi dia lemah. Maka berlindung dulu sama Allah. Jangan males-males bekerja sehingga mengandalkan hutang. Hebatnya Nabi ngajarin doa kepada sahabat nih. Tidak langsung diajarin doa, ya Allah bebaskan hutangku. Tidak, tapi diajarkan mungkin saja kau berhutang itu gara-gara lemah ataupun malas. Karena ada orang subhanallah jalan-jalan kemana, makan apa saja, tapi hutangnya nggak mau dibayar. Wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang. Karena hutang hukumnya mubah, tapi kalau bukan untuk sesuatu yang urgent, maka orang ini termasuk daripada kemalasan dan daripada kesewenang-wenangan manusia. Diamalkan ya, sekaligus ikhtiar yang maksimal. Masya Allah, jadi banyak amalan-amalan yang harusnya kita lakukan juga ya Ustadz ya. Dihafalin aja doanya. Dihafalin. Gak apa-apa, tiap hari juga dibaca, gak ada utang pun juga baca aja gak apa-apa. Karena walaupun gak ada bagus. utang tetap baca? Iya, karena dari Nabi SAW tentu ada pahalanya. Masya Allah, baik. Terima kasih Ustadz Syah, boleh tepuk tangan. Buat Ustadz Syah, Masya Allah. Beberapa hal sudah kita dapat nih ya, ilmu bagaimana cara melunasi hutang dengan baik. Nah sekarang kita langsung masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau bertanya? Boleh silakan ke tengah sini Ibu, silakan ke tengah sini. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Munayah dari Majelis Taklim Al-Istiqomah, Serang, Banten. Saya mau bertanya sama Habib. Boleh Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum. Habib, benar nggak katanya amalan biar hutang cepat lunas, minta doa langsung sama orang tua dan kita aminkan di depannya langsung, cuma kan kita takut bikin orang tua khawatir Habib. Gak perlu khawatir, langsung minta sama orang tuanya. Karena insya Allah doanya dikabulin. Jadi minta doa Iya. di depan orang tua, Ya, Betul. minta doa di langsung depan orang tua. diaminkan. Langsung Begitu Bebe? diaminkan. Iya. Langsung gimana caranya paksa orang tuanya angkat tangan. Iya. Gini aja, Alhamdulillah. gini aja. Mak, doain aku mak, aku lagi ada sangkutan gitu aja. Oh, iya. Gak usah disebutin Iya, iya, iya. Sangkutan apaan? Utang kan? Hutang. Iya. Hutang numpuk ya Pak Habib, hutangnya. Iya. Jadi Berarti doa orang tua itu sangat luar biasa. Iya. Ustadz. supaya Amin, utangnya amin. lunas kamu. Iya, iya, iya. Makanya bayar. Doanya orang tua itu sama seperti Iya, iya. doanya Nabi Ibrahim. Iya.
Masya Allah. Silakan Habib, boleh dijelaskan Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rahasia pelunas hutang kelima adalah minta doa langsung kepada siapa? Kepada orang tua dan diaminkan langsung di depan orang tuamu. Jadi dekatkanlah orang tuamu, berbuat baiklah terhadap orang tuamu, sayangilah orang tuamu dan muliakanlah orang tuamu dan jadikanlah kamu anak kebanggaan orang tuamu. Sehingga apa? Orang tuamu sayang kepadamu, orang tuamu baik kepadamu, dan orang tuamu mau mengangkat tangan untuk siapa? Untuk kamu sebagai anaknya. Dan tentunya salah satu da'watil la turaddu, 3 doa yang langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terputus di dalamnya. Da'watul walidi liwaladihi, doa tentunya seorang anak yang meminta doa terhadap orang tuanya, ini adalah doa yang dikabulkan oleh Allah. Ini adalah doa yang langsung naik ke langitnya Allah. Ini adalah doa yang langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang tuanya bisa ngangkat tangan terhadap anaknya pada malam Qiyamul Lail, subhanallah. Ibu kita doain kita Qiyamul Lail. Anak ini insya Allah anak yang sukses. Orang tua kita bangun tengah malam, dia berzikir kepada Allah, dia sholat, dia sujud, terakhirnya dia neteskan air mata, berharap anak yang sukses di dunia dan sukses dalam akhiratnya Allah. Anak ini menjadi anak yang sukses dunia dan sukses dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doanya khusyuk, doanya dengan hati ibunya, dengan hati yang tulus, ikhlas karena Allah, bukan di lisan. Bukan di lisan, tapi di hati. Niscaya Allah kabulkan doanya. Ingatlah, ketika siapa? Ketika seorang manusia, yakni manusia tersebut, manusia yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia angkat tangan, dia munajat kepada Allah, dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kita sebagaimana kisahnya. Kisahnya siapa? Kisahnya seorang ibu yang mendoakan anaknya, dan anaknya ini anak yang tidak bisa melihat. Anak yang gak bisa melihat. Anak yang gak bisa melihat. Tapi ibunya doanya khusyuk minta kepada Allah. Sampai bermimpi ketemu siapa? Ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan kepada ibu tersebut, doalah kamu dengan yakin, maka niscaya doamu sama seperti doanya Nabi. Maka ibunya ini berdoa, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ketika angkat tangan, berdoa, bermunajat kepada Allah, maka anak tersebut yang tadinya tidak bisa melihat menjadi anak yang bisa melihat. Itu adalah siapa? Itu adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari kecil tidak bisa melihat, akhirnya bisa melihat, dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kebesaran, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jadikan kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Doa ibu sama seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wah, Masya Allah ya Bib. Jadi doa orang Betul. tua itu sama seperti doanya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Mustajab. Mustajabnya orang tua. Maka orang tua jangan pernah lupa mendoakan anak-anaknya begitu Bib ya. Anak yang sukses adalah karena doa orang tuanya. Karena doa orang tua. Boleh tepuk tangan buat Habib Usman, Masya Allah. Wah, pesan buat para orang tua nih ya. Saya juga jadi orang tua, mudah-mudahan terus mendoakan anak-anak kita ya Bu. Amin. Insya Allah selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Angkat. Nah. Oh Ibu di bawah, boleh sini Bu, boleh. Yuk ke tengah sini Ibu. Menghadap ke depan, sebutkan nama dan pertanyaannya langsung. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ajijah dari Majelis Taklim Al Istiqomah, Serang, Banten. Pak Ustadz, saya mau nanya. Ustazah Lulung ya Bu ya. Silakan Ustazah. Oh Masya Boleh. Allah, mau Ustazah Lulung apa Ustadz Lulung? Ustazah Lulung di sini Bu. Silakan Ibu, pertanyaannya apa? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar enggak katanya kalau mau hutangnya lunas tuh sedekah di waktu sempit, uang aja buat lunasin hutang, gak punya
nggak punya. Gimana mau sedekah Ustazah? Jadi sedekah harus gimana Pak Ibu Ustazah? Ya dibayar. Apa jadi nanya? Sedekah di waktu sempit, tapi uang aja nggak punya begitu ya Bu ya. Bagaimana tuh Ustazah? Apakah bisa nih menjadi hal yang baik buat kita bisa melunasi hutang? Oh gitu Kak, jadi gitu ya Bun ya. Jadi gitu ya, Bu, ya? kita pengen sedekah, lah utang aja kita belum bayar disuruh sedekah. Bagaimana sih gitu maksudnya? Oke baik. Silakan dijelaskan Ustazah. Mohon izin Habib, Ustaz Syam, Ustaz Maulana dan semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bunda atas pertanyaannya. Jadi apa sih rahasia keenam tentang sedekah di waktu sempit? Jadi kalau kita ingin bisa melunasi hutang kita, yang keenam adalah sedekah di waktu sempit. Masa sih? Kan kita lagi susah. Kan kita lagi yang namanya kesulitan. Masa disuruh sedekah yang ada kita kesel di hati kita. Nah ternyata memang sedekah di waktu sempit itulah dapat melunasi hutang-hutang kita. Emang ada ayatnya? Emang ada Bunda? Ada enggak? Ada pastinya, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Allah. Orang-orang yang membelanjakan, mensedekahkan, menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Jadi dalam Ibnu Katsir dinyatakan orang itu baik suka maupun duka, senang maupun sedih, lapang maupun sempit, tetap yang namanya kita bersedekah. Jangan takut hartanya habis. Karena apa? Kita mah cuma nyari yang ngasih Allah. Kita ngutang, kita minta lagi, kita bayar. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Jemaah, anteng amat mikirin utang ya. Ya Allah, utang tuh jangan dipikirin tapi dilunasin. Tuh 2, 3, dilunasin. Nah ternyata sarra'i wad-dharra ini adalah sempit, lapang maupun sempit. Jadi kalau kita ngomongin lapang sempit di sini jangan pernah ragu-ragu dengan rezeki dari Allah. Kalau kita merasa nggak bisa aku bayar hutang, banyak kisah-kisah teladan. Ada seorang laki-laki yang sangat fakir miskin, lapar selapar-laparnya. Dikasihlah dia roti oleh seorang dermawan. Ketika dia mau makan ternyata di sebelahnya juga lebih lapar lagi daripada dia. Maka dia berikan roti itu kepada temannya di sebelahnya. Nah keesokan harinya dapat kabar orang yang berikan roti tadi kepada orang lebih susah darinya. Padahal dia juga lagi susah, lagi sulit. Tapi dia kasih roti kepada sebelahnya. Ternyata di dalam kisah tadi orang ini mendapatkan taman surga. Masya Allah, tabarakallah. Karena susah banget kita bersedekah di waktu sempit. Susah nggak Bu? Susah banget. Sempit apa di sini? Sempit mungkin duitnya, sempit mungkin pikirannya, sempit hatinya. Kenapa? Apa iya kalau aku kasih bakalan Allah ganti? Apa iya? Itulah mudah-mudahan kita diberikan iman yang kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Oh Masya Allah. Nah itu dia. Begitu ya Ustazah jangan ya? susah. Oke, baik. Jadi memang tetap harus sedekah. Paksakan, jangan takut miskin. Walaupun keadaan sedang sulit, suka duka, senang, bahagia, sedih, tetap bersedekah. Tetap bersedekah, baik Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Terima kasih banyak Ustazah. Dalam keadaan lapang dan sempit tetap bersedekah. Mudah-mudahan Allah permudah ya untuk kita bisa melunasi hutang-hutang. Masya Allah, banyak sekali hal yang kita sudah dapatkan hari ini. Tapi kita akan terus menggali nih tema kita tentang Bismillah, hutang lunas dengan ini. Tetap di Islam itu Indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.